Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi tentang teknik PCM yaitu Pulse Code Modulation. Lalu saya juga akan membuat satu program simulasi PCM ini menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, lalu apa sih PCM itu? Nah, PCM atau kepanjangan dari Pulse Code Modulation atau bisa juga disebut dengan modulasi kode pulsa. Jadi PCM ini adalah salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Nah, selanjutnya pada teknik PCM ini mempunyai tiga tahapan utama atau proses ya, yang dimana untuk tiga tahapan utamanya itu adalah sampler atau sampling, lalu di sini ada quantizer atau kuantisasi, dan di sini ada coder atau pengkodean. Cuman di sini ada tambahan ya atau tambahan. Nah, jadi yang pertama itu adalah filterisasi. Nah, jadi eh, suara kita ya dari telepon itu harus difilterisasi terlebih dahulu sebelum masuk ke PCM, yaitu sampling, kuantitasasi, dan kode. Nah, jadi suara kita harus di filterasi terlebih dahulu. Nah, gimana untuk proses filterasi itu menggunakan LVF, yaitu low pass filter. Sampling adalah proses pengambilan sampel atau contoh besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Nah, yang dimana frekuensi sampling itu harus lebih besar 2 kali lipat dari frekuensi yang disampling atau sekurang-kurangnya memperoleh puncak dan lembah. Nah, ini menurut teorema Nyquist. Nah, selanjutnya di sini ada quantizer atau kuantisasi. Nah, kuantisasi ini adalah satu proses untuk menentukan segmen-segmen dari amplitude sampling dalam level-level kuantisasi. Nah, selanjutnya di sini ada coder ya, yang terakhir atau pengkodean, yaitu proses mengubah atau mengkodekan besaran amplitude sampling ke bentuk kode digital biner. Nah, Nah, lalu kita bisa lihat ya pada blok diagram ini, jadi terdapat bentuk-bentuk sinyal pada masing-masing tahapan. Nah, kita bisa lihat ya dari awal ya di sini terdapat sinyal informasi analog yaitu suatu sinyal suara yang berasal dari suara kita ketika berbicara melalui telepon. Nah, selanjutnya pada LPF ini ya, low pass filter akan masuk ke sampler atau sampling, sehingga pada sampler ini akan mengubah dari sinyal informasi analog yang tadinya masukannya sinyal informasi analog menjadi sinyal-sinyal PAM. Nah, PAM-nya itu adalah pulse amplitude modulation. Nah, kemudian pada sampler ini akan masuk atau diteruskan ke quantizer. Nah, di mana pada quantizer ini akan dilakukan suatu kuantisasi sehingga sinyal-sinyal PAM sebelumnya akan berubah menjadi sinyal-sinyal PAM yang terkuantisasi. Nah, kemudian pada quantizer ini akan masuk ke coder ya untuk tahap akhirnya atau pengkodoan. Nah, jadi sinyal kuantisasi ini akan diubah melalui proses pengkodoan sehingga akan berubah menjadi sinyal digital. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat satu simulasi dari PCM ini menggunakan software atau aplikasi MATLAB. Nah, kita langsung saja ya. Nah, jadi di sini saya sudah menuliskan terlebih dahulu skrip atau program untuk simulasi teknik PCM ini. Nah, jadi seperti biasa untuk pembuatan suatu program pada MATLAB itu didahului dengan perintah clc, clear all, dan close all, yang dimana perintah tersebut berfungsi untuk membersihkan layar ketika program di running kembali. Nah, selanjutnya di sini terdapat satu persamaan ya, yang X ini, yang dimana persamaan tersebut untuk membangkitkan rem variabel X dari 0 sampai 4 kali pi dengan setiap kenaikan sebesar 2 kali pi per N1. Nah, yang dimana N1 ini adalah banyaknya sampel yang diambil pada tiap periode. Nah, selanjutnya pada persamaan S8 kali sin ini adalah persamaan input sinyal analog. Nah, lalu di sini terdapat perintah subplot yang dimana subplot ini berfungsi untuk
menampilkan atau menghasilkan dari plotting dapat digabungkan ke dalam satu buah frame figur. Nah, di sini terdapat dua buah subplot ya, subplot 311 dan subplot 312. Nah, yang artinya dalam satu frame atau figur ini terdapat 3 hasil plotting. Nah, yang mana gambar ke-1 dalam frame tersebut adalah hasil plot S dan gambar kedua hasil stem S. Nah, ini ya, plot S dan ini adalah stem S. Nah, stem ini adalah merupakan perintah untuk menampilkan sederetan nilai fungsi waktu diskrit. Nah, selanjutnya di sini ada perintah grid on, di mana perintah grid on ini berfungsi untuk menampilkan garis putus-putus atau kisi. Nah, selanjutnya di sini ada perintah title ya. Di sini terdapat dua perintah title, itu ada perintah title sinyal analog dan perintah title sinyal sampling yang berfungsi untuk memberikan judul pada setiap hasil plotting. Nah, selanjutnya di sini ada perintah Excellable time dan Yellable amplitude yang dimana masih sama ya seperti title, itu memberikan judul, cuma di sini untuk memberikan judul pada setiap koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya di sini terdapat satu persamaan, yaitu adalah del sama dengan Vmax dikurangi Vmin dibagi L, yang dimana di sini merupakan satu rumus interval kuantisasi. Nah, yang dimana nilai Vmax ini sudah ditentukan ya sebesar 8 volt. Nah, sedangkan untuk Vmin itu adalah sama dengan min Vmax yang berarti adalah minus 8 volt. Nah, sedangkan L-nya itu adalah banyaknya level kuantisasi, yaitu 2 dipangkatkan N. Nah, sehingga rentang level ketika diproses antara Vmin hingga Vmax dengan perbedaan step sebesar del, yang dimana didefinisikan dimana di sini didefinisikan dengan variabel atau persamaan part. Yang lalu di sini terdapat satu perintah in, key ya, maksud saya perintah dalam kurung in, key sama dengan kuanti sama dengan s, part, kode yang menandakan adanya matriks in dan key. Nah, definisi ini diperlukan untuk proses perulangan. Nah, lalu di sini terdapat perintah i1 length in dan i2 sama dengan length key, yang dimana perintah tersebut berfungsi untuk menghitung jumlah elemen dari vektor in dan key. Nah, jadi selama proses berulangan jadi pada di sini ada perintah for-nya. Jadi selama proses perulangan bila kondisi in i tidak sama dengan 0 ya, ini ya yang if, maka nilai in ini dikurangi 1, kemudian indeks i ini akan mengalami kenaikan nilai sebesar 1. Kondisi tersebut terus-menerus dilakukan hingga in dalam kurung i sama dengan 0. Nah, pada i sama dengan 1 sampai nilainya sama dengan 1, sampai nilainya sama dengan L1. Nah, lalu selama proses perulangan i sama dengan 1 sampai nilainya sama dengan L2 diperlukan kondisi ini ya, if key sama dengan i sama dengan Vmin kurangi del dibagi 2, yang dimana nilainya kan terus diproses ya. Nah, lalu untuk persamaan key dalam kurung i Vmin plus del2 ini adalah seiring dengan kenaikan indeks. Nah, lalu di sini terdapat satu subplot ya, yang mana subplot ini berfungsi nilai. Jadi pada subplot ini adalah nilai-nilai sinyalnya itu terkuantisasi tersebut pada frame yang sama dengan sebelumnya. Jadi masih sama sebelumnya. Nah, jadi untuk stem, grid, title, Excellable itu masih sama ya, seperti script sebelumnya yang sampling operation. Oh ya, jadi script yang saya awal jelaskan itu adalah script sampling operation atau operasi sampling. Nah, lalu di sini terdapat figur ya, yang dimana figurnya itu
berfungsi agar frame figur sebelumnya juga muncul, sebab pada program ini terdapat dua frame figur dan terdapat dua buah frame figur. Nah, lalu di sini terdapat perintah kode sama dengan D2BI dalam kurung in, left min MSB, yang dimana perintah tersebut akan mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, yang mana nilai dari in ini merupakan matriks pada proses sebelumnya, dan left MSB artinya digit yang signifikan di kiri. Nah, lalu di sini terdapat perintah for ya, dimana perintah for ini yang I sama dengan 2 banding L1 dan for J sama dengan 1 banding N merupakan perulangan untuk suatu matriks di mana baris ke I dengan kolom ke J. Nah, jadi proses kode dalam kurung K ini adalah sama dengan kode J ini adalah akan terus dilakukannya seiring dengan kenaikan nilai parabola K dan kolom ke J hingga mencapai kolom ke N. Nah, lalu baru berganti barisnya. Nah, lalu di sinilah dibuat frame figur baru melalui perintah subplot ini ya, subplot 211, yang artinya terdapat dua gambar plotting pada frame figur ini dan hasil encoding ada di urutan pertama. Nah, selanjutnya nilai code pilot dengan step persegi data digital yaitu stars code. Ini ya stars code ini. Nah, kemudian batas sumbu diatur dengan eksis ya. Batas ini merupakan satu batas sumbu. Eksis ini adalah yang artinya sumbu x min sama dengan 0, lalu x max ini sama dengan 100, lalu y min itu sama dengan minus 2, dan y max nya itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya di sini terdapat perintah kun sama dengan reset dalam kurung coded, n, length dalam kurung coded dibagi n, yang dimana berfungsi untuk mengubah matriks coded menjadi matriks kun dengan ukuran baris sebanyak n dan kolom sebanyak length dalam kurung coded dibagi n. Nah, lalu di sini terdapat perintah index sama dengan bi 2de dalam kurung kun tanda kutip koma tanda kutip left sampai msb tanda kutip tutup kurung, yang di sini perintah tersebut berfungsi untuk mengubah nilai biner variabel kun ke nilai desimal dengan nilai signifikan di kiri. Nah, lalu di sini terdapat persamaan Q sama dengan del dikali indeks plus vmin ditambah dalam kurung del dibagi 2. Nah, jadi di sini merupakan satu rumus demodulasi. Nah, yang dimana di sini akan menghasilkan satu nilai ya, menghasilkan nilai pada rumus ini, yang mana nilai ini diplot pada frame figur yang sama dengan sinyal encode di urutan kedua. Nah, yaitu subplotnya ya 2 1 2. Nah, sekarang kita akan jalankan programnya ya. Klik run. Add to pad. Untuk masukkan nilainya di sini ya, saya masukkannya secara sembarang saja ya. Nah, di sini terdapat dua buah figur ya, atau dua buah frame, yang dimana pada frame pertama ya, yang sebelah kiri ini terdapat sinyal analog, lalu di sini ada sinyal sampling dan sinyal kuantisasi. Nah, lalu pada figur kedua ya, yang sebelah kanan ini terdapat sinyal encode dan sinyal demodulated.
Yang dimana di sini terdapat satu perbedaan ya pada sinyal analog ini ya, pada sinyal demodulated ini, yang mana pada pengirimannya seperti ini, sedangkan pada saat diubah menjadi seperti ini ya, seperti berikut. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi PCM ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.